Desa Sukoharjo gempar dengan kematian tragis kembang desa, si gadis desa yang cantik dan baik hati. Penyelidikan polisi mengungkap rahasia di balik kematian kembang desa, yang ternyata terkait dengan hubungan terlarang dengan seorang pria kaya dari kota. Rasa cemburu dan takut, hubungan gelap mereka terbongkar, mendorong pria tersebut untuk membunuh si kembang. Kasus ini menjadi pelajaran berharga tentang konsekuensi dari rahasia, kebohongan, dan hubungan terlarang. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, silakan klik tombol like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi. Inilah kisahnya. Embun pagi masih membasahi dedaunan di desa Sukoharjo, menyelimuti sawah-sawah yang menghijau dengan lapisan tipis kristal es. Udara sejuk pagi itu biasanya dipenuhi kicau burung dan tawa anak-anak. Kini terasa hampa dan dingin, dipenuhi keheningan yang mencekam. Di tengah gamparan hijau itu, sebuah pemandangan mengerikan terbentang. Tubuh kembang, si gadis desa yang dikenal dengan kecantikan dan senyumannya yang menawan, tergeletak kaku, tak bernyawa. Luka sayatan yang dalam dan mengerikan di lehernya menganga merah membara, menjadi saksi bisu tragedi yang telah mengguncang kedamaian desa Sukoharjo hingga ke akar-akarnya. Kejadian ini bukan hanya sekedar pembunuhan, melainkan sebuah tragedi manusia yang kompleks, terjalin dari benang-benang rahasia, dendam, dan cinta terlarang. Kembang adalah putri tunggal dari Pak Darto, seorang petani yang dihormati dan disegani di desa. Bukanlah sekedar gadis desa biasa. Ia adalah permata desa, gadis yang dikaruniai kecantikan luar biasa dan hati yang lebih indah. Kecantikannya bukan hanya terletak pada parasnya yang menawan, tetapi juga pada kebaikan hatinya yang tulus dan kelembutannya yang menenangkan. Ia aktif dalam kegiatan Karang Taruna, selalu siap membantu tetangga dan menjadi panutan bagi anak-anak muda di desa. Ia adalah sosok yang membawa keceriaan dan kedamaian bagi sekitarnya, seperti embun pagi yang menyejukkan, sinar matahari yang menghangatkan, dan angin sepoi-sepoi yang menenangkan. Kehilangannya adalah kehilangan yang tak tergantikan, sebuah duka mendalam yang mencengkeram hati setiap warga desa Sukoharjo, meninggalkan kekosongan yang tak mudah terisi. Tangis Bu Sri, ibunda kembang, menggema pilu, mengiris hati siapapun yang mendengarnya. Air mata Pak Darto pun tidak bisa terbendung. Sang ayah yang biasanya tegar menghadapi kerasnya hidup sebagai petani, tak mampu lagi dibendung, mengalir deras membasahi pipinya yang keriput, melukiskan kesedihan yang tak terkatakan. Kesedihan mereka adalah cerminan duka yang mendalam dari seluruh desa, sebuah kesedihan yang terasa begitu nyata dan menyayat hati. Berita akan kematian kembang menyebar dengan cepat, seperti api yang menyambar ilalang kering di musim kemarau. Dalam sekejap, kabar duka itu sampai di setiap rumah, ke setiap sudut desa, membawa keheningan dan ketakutan. Warga berbondong-bondong menuju rumah duka, menyampaikan bela sungkawa dan rasa kehilangan yang mendalam. Suasana duka menyelimuti desa Sukoharjo, membungkusnya dalam selubung kesedihan yang pekat dan mencekam. Aktivitas sehari-hari seakan terhenti oleh tragedi yang tak terduga ini. Tawa anak-anak hilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Desa Sukoharjo yang biasanya dipenuhi keceriaan dan keakraban, berubah menjadi tempat yang sunyi dan dipenuhi dengan kesedihan. Bayangan kematian kembang menyelimuti setiap sudut desa. Kedatangan Kapolsek Sukoharjo, Ibtu Budi Santoso, beserta timnya yang berpengalaman, menandai dimulainya upaya untuk mengungkap
misteri kematian Kembang. Mereka dengan hati-hati dan teliti melakukan olah TKP, mengamankan area persawahan tempat Kembang ditemukan. Garis polisi berwarna kuning membatasi area, memisahkan tempat tragedi dengan kehidupan normal desa yang terhenti. Petugas identifikasi bekerja dengan teliti dan seksama, mengumpulkan setiap bukti yang mungkin dapat mengungkap misteri kematian Kembang. Sidik jari yang samar, serat kain yang tertinggal, tanah yang melekat di pakaian korban, dan senjata tajam yang diduga digunakan untuk menghabisi nyawa gadis malang itu. Setiap detail, sekecil apapun, diperiksa dengan cermat, menggunakan teknologi forensik terbaru, berharap dapat menjadi petunjuk penting dalam mengungkap kebenaran di balik tragedi ini. Mereka menyadari bahwa ini bukan hanya sekedar kasus pembunuhan biasa, melainkan sebuah misteri yang terjalin rumit, membutuhkan ketelitian dan kecerdasan yang tinggi untuk mengungkapnya. Investigasi polisi dimulai dengan mewawancarai setiap warga desa satu persatu. Mereka diintegrasi dengan sabar dan teliti. Keterangan mereka dicatat dengan detail, namun keterangan yang didapat masih simpang siur, penuh dengan ketidakpastian dan kebenaran. Tidak ada saksi mata yang melihat kejadian. Kegelapan malam menjadi pelindung bagi pelaku, menyembunyikan identitas dan jejak kejahatannya. Beberapa warga mengaku melihat Kembang pulang larut malam dari sebuah acara hajatan di desa sebelah. Namun tidak ada yang dapat memastikan siapa yang bersamanya saat itu. Kenangan samar itu, seperti bayangan yang kabur, hanya menambah misteri dan kerumitan kasus ini, membuat para penyidik semakin tertantang untuk mengungkap kebenaran. Seiring berjalannya waktu, investigasi mengungkap beberapa fakta yang menarik, membuka lapisan demi lapisan misteri yang tersembunyi. Ternyata, Kembang memiliki beberapa musuh. Ia pernah berselisih paham dengan beberapa gadis desa lainnya terkait masalah asmara. Persaingan terselubung di balik senyum dan tawa persahabatan. Ia juga pernah terlibat pertengkaran dengan seorang pemuda dari desa tetangga karena masalah hutang piutang. Konflik yang tak terselesaikan hingga akhirnya berujung petaka. Apakah salah satu dari mereka terlibat dalam kematian Kembang? Dugaan tersebut menjadi fokus utama penyelidikan. Namun bukti yang kuat masih belum ditemukan. Para penyelidik harus bekerja keras untuk memilah-milah informasi, membedakan fakta dari opini, dan menemukan bukti yang kuat untuk mengungkap kebenaran. Di tengah proses investigasi, sebuah surat ditemukan di kamar Kembang. Surat ancaman dari seseorang yang tidak dikenal, berisi kata-kata kasar dan penuh intimidasi, menambah misteri dan ketegangan dalam kasus ini. Apakah surat itu petunjuk bagi yang mengarah pada pelaku, atau hanya sebuah jebakan? Upaya untuk mengalihkan perhatian polisi dan mengaburkan jejak pelaku sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantui para penyidik, mendorong mereka untuk bekerja lebih keras dan lebih teliti. Hasil otopsi jenazah Kembang memperkuat dugaan pembunuhan berencana. Luka sayatan di lehernya menjadi penyebab utama kematian, tanpa ada tanda-tanda kekerasan lainnya. Polisi semakin yakin bahwa ini adalah pembunuhan yang direncanakan secara matang, bukan sekedar pembunuhan spontan. Pelaku telah merencanakan aksinya dengan cermat, memilih waktu dan tempat yang tepat untuk melancarkan kejahatannya. Kejahatan ini menunjukkan perencanaan yang teliti dan kekejaman yang luar biasa. Bribka Dimas, seorang detektif muda yang bertugas menangani kasus ini, memiliki firasat kuat bahwa pembunuh Kembang adalah seseorang yang sangat dekat dengannya. Ia menelusuri setiap hubungan Kembang, setiap jejak interaksi yang pernah terjadi, dengan ketelitian dan kesabaran yang luar biasa. Ia menemukan sebuah rahasia yang mengejutkan. Kembang
memiliki hubungan terlarang dengan seorang pria yang sudah bertunangan. Pria tersebut seorang pemuda kaya raya dari kota. Selama ini merahasiakan hubungan gelapnya dengan Kembang. Hubungan terlarang itu yang terselubung dalam bayang-bayang kebohongan dan rahasia menjadi kunci untuk mengungkap misteri kematian Kembang. Hubungan ini yang penuh dengan intrik dan kebohongan akhirnya menjadi titik terang dalam mengungkap kasus ini. Setelah penyelidikan yang panjang dan melelahkan yang melibatkan berbagai teknik investigasi modern dan kerja keras tim, bukti-bukti yang dikumpulkan mengarah pada suatu kesimpulan yang mengejutkan. Pacar rahasia Kembang lah yang menjadi dalang di balik pembunuhan tersebut. Didorong oleh rasa cemburu dan takut hubungan gelap mereka terbongkar, ia nekat menghabisi nyawa Kembang, mengakhiri hubungan terlarang yang penuh dengan rahasia dan kebohongan. Kejahatan yang terselubung dalam bayang-bayang cinta terlarang akhirnya terungkap, membuka tabir gelap yang telah menyelimuti desa Sukoharjo. Pelaku akhirnya ditangkap dan diadili. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kejahatan yang telah dilakukannya. Kasus kematian Kembang desa di desa Sukoharjo terungkap, namun meninggalkan luka mendalam bagi keluarga dan warga desa. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga hubungan baik, menghindari konflik, dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan. Desa Sukoharjo kembali tenang, namun bayangan misteri kematian Kembang akan selalu terukir dalam ingatan warga, menjadi pengingat akan tragedi yang telah mengguncang kedamaian desa mereka. Sebuah tragedi yang lahir dari rahasia dan kebohongan yang terselubung dalam bayang-bayang cinta terlarang. Kisah ini menjadi sebuah legenda yang akan dikisahkan turun-temurun, menjadi pelajaran berharga bagi generasi mendatang.